Yalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah, Bapak Ananda Putra PhD, dan Bapak Umar Kalmar Nizar PhD. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelas pada materi keseimbangan kimia yang beranggotakan Ahmad Maulana Ardi dan saya Asmi Yunda. Next. Baiklah, pertanyaan yang pertama dari Saudari Wardatul Jannah, pertanyaannya adalah, apakah katalis berpengaruh terhadap posisi keseimbangan? Next. Dan yang pertanyaan yang kedua, yang hampir serupa, yaitu dari Saudari Nur Afni, apakah ada pengaruh katalis dalam keseimbangan suatu reaksi? Jika ada, bagaimana pengaruhnya? Nah, kita ketahui bahwa katalis itu adalah suatu zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi kimia, namun dia tidak bereaksi secara permanen. Nah, tujuan penambahan katalis adalah untuk meningkatkan laju reaksi. Nah, dalam hal ini, laju reaksinya adalah laju reaksi yang berlangsung secara reversibel atau bolak-balik. Namun, katalis ini tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan. Next. Katalis tidak bereaksi secara permanen, sehingga nantinya katalis akan dihasilkan kembali bersamaan dengan produk dan tidak berpengaruh terhadap posisi keseimbangan. Nah, penambahan katalis ini pada reaksi yang tidak setimbang, ini akan mempercepat suatu reaksi tersebut menuju kesetimbangan. Sehingga penambahan katalis ini tidak berpengaruh terhadap posisi kesetimbangan. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Novrianto dan Saudari Desi Lisa Rosana ini hampir sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai Kc suatu reaksi? Misalnya, pada saat suhu dinaikkan atau diturunkan, bagaimana perubahan nilai Kc tersebut, dan jelaskan kenapa bisa terjadi perubahan tersebut berdasarkan hubungannya dengan perubahan suhu. Dan pertanyaan dari Saudari Desi Lisa Rosana, pertanyaannya adalah, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi konstanta keseimbangan kecuali perubahan suhu? Jika iya, apa dan bagaimana? Jika tidak, mengapa demikian? Jadi kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga volume, dan yang keempat tekanan. Nah, faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi konstanta keseimbangan itu hanyalah perubahan suhu. Hal ini dikarenakan karena nilai konstanta ini ditentukan oleh nilai dari perubahan entalpi dari suatu reaksi. Karena kita ketahui bahwa dalam suatu reaksi keseimbangan, apabila dia dipengaruhi oleh perubahan suhu, maka reaksi keseimbangan itu dilengkapi dengan nilai perubahan entalpinya. Nah, kita misalkan pada reaksi pembentukan NO2 dari N2O4 ini berlangsung dalam proses endotermik. Nah, bisa kita lihat pada reaksi ini bahwa reaksi dari kiri ke kanan itu berlangsung dalam proses endotermik. Kita dapat mengamati dari nilai delta H-nya positif. Nah, sehingga apabila reaksi ini dilakukan kenaikan suhu atau suhunya ditingkatkan, maka konstanta reaksinya akan meningkat. Nah, apabila reaksinya kita jadikan sebaliknya, yaitu yang terjadi dari 2NO2 menjadi N2O4, maka reaksinya berlangsung dalam proses eksotermik. Sehingga apabila prosesnya dalam reaksi eksotermik, berarti delta H-nya negatif, sehingga reaksi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, itu konstanta keseimbangannya menjadi menurun. Nah, kenaikan suhu ini akan menggeser reaksi ke arah endotermik, sedangkan penurunan suhu akan menggeser reaksi ke arah reaksi eksotermik. Begitu kesimpulannya. Next. Nah, untuk pertanyaan dari Saudari Sonia Sisriani, pertanyaannya,
Apa yang menyebabkan nilai Kc sama dengan Qc, sistem dalam kondisi setimbang? Kc lebih besar dari Qc, sistem bergeser ke kanan untuk mencapai kesetimbangan, dan Kc lebih kecil dari Qc, sistem bergeser ke kiri untuk mencapai kesetimbangan. Nah, kita ketahui bahwa konstanta sendiri adalah perbandingan dari konsentrasi produk dan reaktan yang masing-masingnya dipangkatkan oleh koefisien. Sehingga apabila nilai Kc sama dengan Qc, berarti konsentrasi awal dan konsentrasi pada saat kesetimbangannya adalah sama. Nah, apabila Kc lebih kecil dari Qc, maka konsentrasi awal produk terhadap reaktannya yang kecil, maaf ya, di sini maksudnya yang kecil, sehingga untuk mencapai kesetimbangan, maka produk dirubah menjadi reaktan, sehingga reaksi berlangsung ke kiri. Selanjutnya, next, apabila Kc lebih besar dari Qc, maka konsentrasi awal produk terhadap reaktan lebih besar, di sini lebih besar ya maksudnya, salah pengetikan, sehingga untuk mencapai kesetimbangan, reaktan harus dirubah menjadi produk dan reaksi akan berlangsung ke arah kanan. Next. Selanjutnya, pertanyaan dari Vika Aumi. Mengapa nilai Kc hanya dipengaruhi oleh zat berfasa gas dan larutan saja? Mengapa zat yang berfasa padat dan cair tidak mempengaruhi nilai Kc? Pertanyaan yang kedua, jika nilai Kc suatu reaksi tidak diketahui dan hanya diketahui nilai Qc, apakah arah reaksi kesetimbangan bisa diprediksi? Nah, dalam penentuan konstanta kesetimbangan, dilengkapi dalam persamaan reaksi kesetimbangan itu dilengkapi dengan fasa zat-zat yang bereaksi dan zat-zat yang dihasilkan. Nah, untuk dalam menentukan konstanta kesetimbangan itu yang kita ambil atau yang dipengaruhi hanyalah zat yang berfasa gas dan larutan saja. Sedangkan zat berfasa padat dan cair tidak mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena nilainya dianggap konstan atau bernilai 1. Next. Nah, untuk yang kedua, jika nilai Kc suatu reaksi tidak diketahui dan hanya nilai Qc, apakah arah kesetimbangannya bisa diprediksi? Kalau menurut saya bisa diprediksi. Mengapa? Karena nilai Qc ini kita dapat dari diketahuinya nilai Kc, karena nilai Kc sendiri itu diperoleh dari konsentrasi awal reaksi ketika mengalami kesetimbangan. Nah, sebelum reaksi kesetimbangan diganggu dengan berbagai faktor, misalnya konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume, sehingga kita bisa memprediksi arah kesetimbangan reaksi tersebut dari nilai Qc dan nilai Kc-nya. Next. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Sonya Priscilla. Yang pertama, Kc hanya dipengaruhi oleh zat berfasa gas dan larutan, dan Kp hanya dipengaruhi oleh zat berfasa gas. Kenapa fasa sangat mempengaruhi dalam konstanta kesetimbangan? Yang kedua, jelaskan kenapa pada kondisi yang bukan kondisi standar harus menggunakan delta G dan bukan delta G0 untuk memprediksi arah. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga dari pertanyaan saudari Vika Aumi bahwa untuk konstanta kesetimbangan itu hanya dipengaruhi oleh zat yang berfasa gas dan larutan saja. Sedangkan untuk nilai Kp hanya dipengaruhi oleh fasa gas. Sedangkan untuk fasa padat dan cair itu nilainya dianggap konstan atau 1 sehingga tidak mempengaruhi kesetimbangan. Nah, untuk jawaban pertanyaan yang kedua, itu karena untuk delta G0, arti tanda 0 di atas itu merupakan simbol dari reaksi yang berlangsung dalam kondisi standar. Kondisi standar adalah 0 derajat Celcius, 1 atm, dan konsentrasi 1 molar. Dengan demikian, pada kondisi yang bukan standar, maka kita hanya menggunakan delta G saja, bukan delta G0. Begitu. Next. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saudari Azla Ismatul Huda. Dalam pembelajaran kesetimbangan kimia, konstanta kesetimbangan sangat penting dipelajari.
bagaimana pengaruh nilai konstanta kesetimbangan dalam reaksi kesetimbangan. Apabila reaksi kesetimbangan diaplikasikan pada bidang industri, bagaimana pengaruh konstanta kesetimbangan dalam menghasilkan suatu produk. Nah, kita misalkan pada industri pembuatan pupuk amonia sebagai reaksinya sebagai berikut. N2 dalam fasa gas direaksikan dengan 3H2 dalam fasa gas mengalami kesetimbangan dengan 2NH3 dalam fasa gas. Dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi yaitu minus 92,6 kJ. Nah, artinya reaksi yang berlangsung dari kiri ke kanan itu reaksinya berlangsung dalam proses eksotermik. Sehingga untuk menghasilkan amonia atau NH3, maka reaksi akan berlangsung dengan penurunan suhu karena reaksi berlangsung dalam proses eksotermik. Sehingga kita mendapatkan produk yang lebih banyak yaitu 2NH3. Next. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Meliza. Buatlah contoh hubungan konstanta kesetimbangan. Yang kedua, IC merupakan keadaan sebenarnya. Apakah keadaan ini dikatakan keadaan yang dipengaruhi oleh azas Dechatellier? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, hubungan perubahan suhu terhadap nilai konstanta. Jadi saya contohkan terhadap perubahan suhu gitu ya. Hubungan perubahan suhu terhadap nilai konstanta ini dipengaruhi oleh nilai perubahan entalpinya. Karena penambahan suhu akan memperbesar nilai konstanta, sedangkan penurunan suhu akan memperkecil nilai konstanta. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, Kc merupakan kuantitas konsentrasi awal yang kita substitusikan kembali ke persamaan dari konstanta kesetimbangan. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa keadaan Kc ini dipengaruhi oleh azas Dechatellier karena azas Dechatellier yaitu kita ketahui bahwa apabila suatu reaksi kesetimbangan diganggu maka reaksi itu akan bergeser dan mengalami perubahan. Jadi nilai Kc ini dipengaruhi oleh azas Dechatellier. Next. Baiklah, selanjutnya untuk jawaban dari Saudari Izzy Kurniawati akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada Ahmad, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Izzy Kurniawati, yaitu para ahli hanya membahas konstanta kesetimbangan untuk konsentrasi dan tekanan saja. Apakah tidak ada konstanta kesetimbangan untuk volume, suhu, dan katalis, di mana sama-sama diketahui hal tersebut termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan suatu reaksi? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu, konstanta kesetimbangan definisi awalnya yaitu digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu K sama dengan hasil bagi antara aktivitas zat-zat yang ada pada kesetimbangan dipangkatkan dengan nilai stoikiometrisnya atau kita istilahkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, di mana AJ adalah aktivitas dari zat J atau semua zat yang ada pada kesetimbangan, kemudian VJ adalah koefisien dari zat tersebut. Nah, dicontohkan pada reaksi berikut, misalnya A ditambah B menjadi seimbang dengan C dengan D dengan koefisien A yaitu A kecil, untuk koefisien B kecil, untuk koefisien C kecil, dan koefisien zat D itu D kecil. Nah, dapat dinyatakan bahwa aktivitas K sama dengan aktivitas dari zat C dipangkatkan dengan koefisiennya dikali dengan aktivitas dari zat D dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan aktivitas A dipangkatkan dengan koefisiennya dikali aktivitas B dengan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, aktivitas dari suatu larutan ataupun gas ya dapat berupa molaritas ataupun tekanan parsial. Nah, sehingga nilai daripada AC, AD, AA, dan AB ini dapat kita ganti dengan molaritas ataupun tekanan parsial, tergantung konstanta kesetimbangan apa saja yang ditanyakan.
Nah, berikut adalah persamaannya. Tinggal kita mengganti, misalnya aktivitas kita ganti apabila yang ditanyakan itu KC atau konsentrasi keseimbangan dari konsentrasi, maka kita masukkan nilai konsentrasinya. Apabila KP yang ditanyakan, maka kita masukkan tekanan parsialnya. Apabila KM yang ditanyakan, maka kita masukkan molalitas dari setiap spesies atau zat yang ada pada sistem keseimbangan tersebut. Nah, aktivitas daripada larutan ini hanya berupa 3 ini. Jadi untuk volume, suhu, dan katalis tidak dapat dinyatakan sebagai aktivitas dan sehingga tidak masuk ke dalam persamaan dalam konstanta keseimbangan. Berikutnya pertanyaan dari saudari Sinta Rahmatika Putri, yaitu pertanyaannya, pada termodinamika keseimbangan kimia disepakati bahwa delta G sama dengan 0. Bisakah kelompok penyaji menjelaskan turunan kenapa ditetapkan bahwa delta G sama dengan 0? Nah, sebenarnya untuk delta G ini sama dengan 0 itu tidak ada penurunan rumusnya, namun kita balik lagi kepada penjelasan daripada Gibbs, yaitu melalui penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh Gibbs, ternyata reaksi spontan itu dapat terjadi pada peningkatan atau penurunan entalpi. Artinya reaksi mempunyai delta H positif ataupun negatif, ternyata ada yang spontan, ada juga yang spontan gitu. Baik reaksi itu eksoterem ataupun endoterem. Nah, juga dilihat daripada entropi, ternyata reaksi yang spontan itu terjadi juga untuk reaksi yang mempunyai delta S positif ataupun delta S-nya negatif. Nah, sehingga dia merumuskan persamaan baru bahwa reaksi spontan itu pasti terjadi pada reaksi yang memiliki delta G negatif, yang dirumuskan yaitu delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, di mana contohnya untuk reaksi yang spontan adalah reaksi pembakaran glukosa. Glukosa ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, reaksi ini memiliki delta G yang negatif, yaitu min 2880 kJ per mol. Nah, bagaimana kalau delta G-nya positif, maka delta G positif itu maka tidak spontan. Artinya reaksi dengan arah kebalikannya itu tidak spontan karena delta G-nya bernilai positif. Nah, kenapa delta G untuk reaksi kesetimbangan itu bernilai 0? Karena dia tidak bergerak ke arah reaksi ke kanan ataupun tidak bergerak kepada reaksi ke kiri, makanya delta G sama dengan 0. Nah, itu jadi penyebabnya kenapa delta G untuk reaksi kesetimbangan itu sama dengan 0. Berikutnya pertanyaan daripada saudari Dola Suciana, yaitu bagaimana hubungan antara energi bebas Gibbs dengan kesetimbangan dalam suatu reaksi kimia. Telah dijelaskan sebenarnya dalam makalah, yaitu hubungan antara energi bebas Gibbs dengan kesetimbangan dalam suatu reaksi kimia dinyatakan dalam persamaan delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln Q. Delta G adalah delta G pada saat kesetimbangan, delta G0 ada pada kondisi standar, ditambah RT ln Q. Nah, pada kesetimbangan disepakati tadi bahwa delta G itu sama dengan 0 karena dia tidak pada saat tertentu dia tidak mengarah kepada pembentukan produk dan tidak mengarah kepada pembentukan reaktan, artinya tidak spontan ataupun tidak pula non spontan. Dan juga disepakati bahwa Q itu adalah K dalam kesetimbangan, di mana K adalah konstanta kesetimbangan, maka kita substitusikan dalam persamaan tersebut 0 sama dengan delta G0 tambah RT ln K. Maka didapatkan persamaan delta G0 atau delta G standar sama dengan min RT ln K. Nah, berikutnya pertanyaan dari saudari Imera, yaitu apakah faktor yang bisa mempengaruhi arah kesetimbangan tersebut? Bagaimana menjelaskan arah kesetimbangan berdasarkan faktor-faktor tersebut disertai dengan contohnya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah mencakup materi dari kelompok sesudah kami, namun kami akan coba menjelaskannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi
arah kesetimbangan, sebelum kita memasuki wilayah itu, kita pahami dulu tentang asas Le Chatelier. Nah, menurut asas Le Chatelier, ketika suatu sistem dalam keadaan kesetimbangan mengalami gangguan, artinya kita beri perlakuan tertentu, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mencoba merespon untuk melawan pengaruh dari gangguan tersebut, sehingga reaksi tersebut tetap berada dalam kesetimbangan. Nah, apa-apa saja yang dapat mempengaruhi kesetimbangan? Yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan? Nah, bila ke dalam suatu kesetimbangan salah satu komponen ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan itu. Misalnya kita menambahkan konsentrasi reaktan, otomatis konsentrasi produk berkurang, sehingga kesetimbangan akan berusaha mengarah ke penambahan produk agar konstanta kesetimbangan tidak berubah. Nah, apabila salah satu komponen dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya. Misalnya, reaksi antara reaktan menjadi produk. Apabila produk yang dikurangi, maka reaksi tersebut akan mengarah ke pembentukan produk karena tadi produknya telah dikurangi konsentrasinya. Nah, kita ilustrasikan misalnya reaksi pembentukan amonia yang setimbang dari gas nitrogen dengan hidrogen yang memiliki Kc 0,291 pada suhu 700 Kelvin. Nah, di sini kita lihat bahwa apabila kita memperkecil konsentrasi dari NH3, maka efeknya N2 ditambah konsentrasi N2 dan H2 juga akan berkurang. Sedangkan apabila kita menambah konsentrasi dari NH3, maka reaksi akan mengarah ke kiri, sehingga konsentrasi dari nitrogen dan hidrogen akan bertambah. Jadi tetap berada dalam kesetimbangan. Nah, bila kita contohkan dalam rumusnya, misalnya dalam keadaan awal konsentrasinya sekian, konsentrasi NH3 yaitu 1,98 molar dan konsentrasi gas nitrogen 0,5 molar dan konsentrasi H2 3 molar. Nah, diperoleh bahwa Kc-nya sama dengan 0,29. Nah, bagaimana pengaruhnya apabila kita tambahkan salah satu konsentrasi dari komponen pada kesetimbangan tersebut? Misalnya kita tambahkan konsentrasi N2 yang awalnya 0,5 menjadi 1,5. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai Kc-nya itu 0,0968 sehingga lebih kecil daripada Kc, sehingga sistem kesetimbangan tersebut akan merespon dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan agar Kc sama dengan Kc. Artinya setelah reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan merespon dengan menambahkan pula konsentrasi daripada produknya, sehingga nilai Kc itu tetap dipertahankan. Faktor yang kedua yang mempengaruhi daripada sistem kesetimbangan yaitu yang pertama volume dan tekanan. Yang kedua itu volume dan tekanan, maaf. Misalkan reaksi pembentukan gas nitrogen dioksida dari gas dinitrogen tetraoksida. Nah, dari persamaan reaksi tersebut kita dapat mengetahui bahwa persamaan kuosien reaksi untuk reaksi kesetimbangan ini adalah konsentrasi NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4. Nah, kita tahu bahwa untuk gas ideal atau dari persamaan gas ideal itu diketahui rumus P sama dengan N per V dikali RT. Nah, persamaan ini penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh volume dan tekanan terhadap kesetimbangan. Nah, misalnya kita meningkatkan tekanan. Apabila kita meningkatkan tekanan, maka volume akan
berkurang. Kenapa? Kita contohkan dengan kompresi suatu piston. Apabila kita tekan piston ini, maka volume dari zat ini akan berkurang. Itu sebabnya kenapa kita meningkatkan tekanan berakibat pada volume yang berkurang. Nah, apa dampaknya terhadap keseimbangan? Nah, apabila volume ini berkurang, maka otomatis jumlah molekul atau jumlah mol daripada suatu zat dalam keseimbangan tersebut akan bertambah. Nah, mana zat yang akan bertambah banyak? Nah, apabila jumlah partikel dari zat dengan koefisien lebih besar meningkat sehingga kesetimbangan bergeser ke arah sebaliknya. Jadi apabila volume itu kita turunkan, maka jumlah partikel dari zat dengan koefisien lebih besar meningkat. Sehingga kesetimbangan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, ini maksudnya kalau apabila V ini menurun, maka N-nya ini meningkat. Nah, mana yang paling diuntungkan dengan peningkatan jumlah mol ini? Tentu zat yang memiliki koefisien lebih besar. Nah, apabila ini bertambah, tentu kesetimbangan akan merespon dengan menambah pula di arah sebaliknya, yaitu menggeser ke arah kiri atau menggeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Apabila tekanan itu diturunkan, maka akan menyebabkan peningkatan volume. Nah, akibatnya apabila volume ini ditingkatkan, menyebabkan jumlah molekul ini akan semakin kecil. Sehingga jumlah partikel dari zat dengan koefisien lebih besar berkurang. Artinya keseimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Kita contohkan dari reaksi ion kompleks tetraakuo kobalt 2 dengan ion klorida akan menghasilkan ion kompleks tetrakloro kobalt 2. Reaksi ini berlangsung pada kondisi endoterm. Nah, secara makroskopis atau secara tampak mata, ion kompleks yang berposisi pada reaktan ini berwarna pink. Sedangkan pada produk ini atau ion tetraklorokobalt 2 tadi itu memiliki warna biru. Sedangkan pada saat kesetimbangan itu warnanya di antara kedua warna tersebut. Nah, apabila kita meningkatkan suhu, maka reaksi akan merespon dengan mengarahkan kesetimbangan pada pembentukan zat di sebelah kanan. Karena zat di sebelah kanan ini, untuk pembentukan zat di sebelah kanan ini dia bersifat endoterm. Nah, jadi peningkatan suhu akan mengarah kepada reaksi endoterm. Dibuktikan dengan makin birunya warna dari larutan yang dihasilkan. Nah, apabila suhu diturunkan, maka itu akan mengarah kepada reaksi eksoterm, yaitu reaksi sebaliknya. Karena reaksi ke arah kanan itu endoterm, maka reaksi sebaliknya itu eksoterm. Nah, dibuktikan dengan menjadi pinknya larutan tersebut. Nah, ini adalah bukti daripada suhu itu mempengaruhi kesetimbangan. Pertanyaan terakhir dari saudara Muhammad Iqbal, dapatkah saudara menjelaskan hubungan kesetimbangan dengan energi bebas Gibbs menggunakan metode statistik mekanik? Nah, sebenarnya materi tentang statistik mekanik ini lebih ke fisika, namun kami akan coba menjawabnya. Metode statistik mekanik mencoba menjelaskan bagaimana parameter makroskopis seperti suhu dan tekanan berhubungan dengan fenomena mikroskopis yang berfluktuasi, seperti gerak daripada partikel. Nah, menurut statistik mekanik, energi bebas Gibbs dinyatakan dalam delta G sama dengan A tambah PV, di mana A itu adalah min KT ln Q dan PV kan sama dengan nRT. Kemudian Q ini sama dengan Q pangkat N per N faktorial.
di mana N ini adalah jumlah partikel atau jumlah molekulnya. Kemudian kita kalikan ini menjadi min KT ln Qn atau Q pangkat N ditambah, maaf, ini harusnya KT ln N faktorial ya, KT ln N faktorial ditambah nRT. Kemudian ini karena sifat dari logaritma yaitu apabila suatu bilangan dipangkatkan, maka pangkat ini akan dipindahkan ke depan menjadi min NKT ln Q. Nah, sedangkan ln N faktorial itu sendiri merupakan disamakan dengan N ln N dikurang N ditambah nRT. Dikalikan akan menjadi NKT ln N dikurang NKT. Nah, min NKT ln Q tambah NKT ln N min NKT ditambah nRT. Nah, min NKT dengan nRT ini sama nilainya, maka ini bisa kita coret. Kemudian NKT, karena NKT tadi ini sama dengan nRT, maka persamaan akhirnya yaitu delta G sama dengan min nRT ln Q per N. Kemudian lanjutannya, Q tersebut adalah fungsi partisi dan N adalah jumlah partikel. Dengan Q dapat dirumuskan sebagai berikut. Q adalah E atau bilangan Euler dipangkatkan min beta dikali epsilon I, di mana beta itu sama dengan 1/KT dan epsilon I adalah total daripada energi partikel, di mana EI itu adalah total dari energi partikel. Apa saja energi itu? Yaitu energi dari zat I yang energi translasi, kemudian ditambah energi rotasi, ditambah energi vibrasi, dan energi elektronik. Nah, jadi mungkin hubungan daripada energi bebas Gibbs dengan keseimbangan menurut metode statistik mekanik itu hanya merubah dari ln K menjadi seperti ini persamaannya, Q per N. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Pak Ananda Putra PhD dan Pak Umar Kalmalnizar PhD. Dan seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.